Pada awalnya gue nggak tahu apa-apa mengenai film Trap ini. Gue nggak pernah baca sinopsisnya sama sekali. Gue nggak tahu ceritanya tentang apa. Dan kalian yang udah ngikutin Ngelantur dari lama harusnya udah tahu kan kalau misalnya gue nggak pernah nonton trailer, jarang banget. Tapi pas gue lagi nonton Twisters karena diundang sama Warner Bros pas lagi premiere ya, itu kan dimunculin kan trailernya Trap kan, karena Trap ini juga dari Warner Bros. Gue inget banget ya pas gue lagi nonton trailernya waktu itu gue emosi banget. Karena gue pikir kenapa plot twistnya udah dibocorin di trailernya. Padahal plot twist itu bikin gue kaget pas gue lagi nonton trailernya ya. Yang dimana di trailer itu diceritakan ya, kalau misalnya ada seorang bapak yang bersama anaknya tuh lagi nonton konser bareng. Mereka tampaknya seperti keluarga bahagia gitu, happy-happy. Di awal trailer tuh kayak lucu aja gitu, seorang bapak sama anak nonton konser bareng berdua. Tapi tiba-tiba kayak ada banyak polisi yang datang ke tempat konser tersebut, mengurung tempat konser tersebut, karena ternyata konser tersebut diadakan hanya sebagai sebuah trap atau jebakan untuk seorang serial killer yang katanya sedang berada di dalam konser tersebut. Dan kalian tahu siapa serial killernya? Ya, si bapak tadi yang bersama anaknya sedang datang ke konser. Gimana gue nggak kaget? Gimana gue nggak shock nonton trailernya gitu? Dan gue awalnya emosi, ngedumel sendiri. Ngapain anjing si M. Night Shyamalan bocorin plot twist segede ini di dalam trailernya? Ya, tapi beberapa detik setelah gue emosi dan ngedumel sendiri ya, logika gue kembali nge-take over emosi gue. Dimana gue mulai berpikir, ya M. Night Shyamalan men, rajanya plot twist men. Nggak mungkin setolol itu. Pasti dia jauh lebih pintar dari gue. Pasti ada sebuah kejutan lagi di dalam filmnya. Dan bener aja plot twist yang bikin gue shock tadi di dalam trailernya itu hanya sebuah premis cerita. Ya sama aja kayak misalnya kita nonton Spider-Man ya, terus ada yang bocorin setelah nonton filmnya, terus dia bilang, lu tau nggak, orang yang namanya Peter Parker yang pakai kacamata itu nanti dia yang akan punya kekuatan jaring laba-laba dari tangannya bisa keluar gitu. Ya itu mah namanya premis cerita gitu. Dari awal juga kita udah tahu nanti ada seseorang bernama Peter Parker kegigit laba-laba, nanti dia punya kekuatan jadi Spider-Man. Kan itu namanya premis, bukan spoiler gitu. Nah ini juga sama, emang dari awal udah diceritakan kalau misalnya ada serial killer yang dijuluki sebagai The Butcher ini. Nah kalau misalnya dari premis ceritanya emang udah semembagongkan itu, dari trailernya udah ada plot twistnya, apakah di filmnya ada plot twist yang lebih gila lagi, lebih membagongkan lagi? Yuk kita bahas. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Lon. Jangan lupa kalian semua kembali lagi bersama host kalian Timothy Fidelo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Dan buat kalian juga yang belum join grup Telegram Ngelantur Corps, linknya udah gue taruh di description box. Tinggal klik aja, bisa gabung sama 3.000-an Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau hal-hal seputar pop culture. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Trap. Lagi-lagi sebuah film karya M. Night Shyamalan, dimana gue udah berkali-kali bilang kalau misalnya M. Night Shyamalan ini adalah salah satu sutradara paling inkonsisten bos. Gimana enggak ya, dia bisa bikin film semasterpiece Unbreakable sama The Sixth Sense yang super duper bagus banget, plot twistnya juga nggak ngotak ya. Tapi dia juga bisa bikin film sesampah Avatar, The Last Tolol Blender, dan After Earth gitu. Ya gue juga salah satu orang yang gagal paham gitu, kenapa bisa ada sutradara yang kayak beginian modelnya. Film Unbreakable, salah satu film superhero terbaik sepanjang masa men menurut gue. The Sixth Sense, film horor mana lagi yang punya plot twist kayak begituan gitu. Tapi kayak kenapa dia bisa buat film kayak Avatar, The Last Tolol Blender? My name is Zong. Itu level sampahnya yang udah tingkat langit ke-7 punya men. Dan lu perhatiin aja deh film-filmnya M. Night Shyamalan ya, dari tahun ke tahun, nanti kadang-kadang dia bisa bikin film yang bagus, terus berikutnya jadi sampah gitu, jadi tolol filmnya. Terus ntar bagus lagi, terus sampah lagi. Emang nih sutradara kok inkonsisten banget. Tapi apakah film Trap yang satu ini bisa menjadi film yang bagus atau film yang sampah? Ya mungkin gue mulai bahas dari thumbnail yang udah gue buat, yang udah kalian lihat tadi. Mungkin banyak dari kalian yang akan bilang, ah nih Bang Timo udah pasti clickbait lagi nih bikin thumbnailnya nih. Nah jangan salah dulu guys ya. Karena tanpa kalian sadari ketika kalian nonton film Trap ini, mungkin kalian beli tiket
buat nonton bioskop gitu ya, dengan judul Trap yang kalian pikir ini adalah trap yang melambangkan situasi yang dialami sama serial killer di film ini yang namanya Cooper, dimana dia kejebak dalam sebuah konsep dan dia nggak bisa keluar dari situ. Tapi pada kenyataannya trap yang sebenarnya adalah ketika Anda membeli tiket tersebut dan Anda duduk di kursi untuk menonton konser anaknya si M. Night Shyamalan. Seakan-akan film Trap ini cuman akal-akalannya si M. Night Shyamalan untuk mempromosikan putrinya sendiri sebagai seorang penyanyi. Nih, putri gua bisa nyanyi loh, bos. Keren kan jogetan-jogetannya, weh. Aura bintangnya ada kan? Ya seperti itulah. Dan kalian tahu sendiri kan, beberapa waktu yang lalu ya, bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, gue pernah bahas film The Watchers ya. Dan kalau kalian tahu sutradara siapa, itu kan Isyana Shyamalan. Itu siapa? Anaknya si M. Night Shyamalan. Jadi ya kalau misalnya di Indonesia itu ada yang namanya politik dinasti ya. Nah kalau keluarga Shyamalan entertainment dinasti namanya. Ya at least gini lah ya, kalau mau bangun dinasti yang smooth kayak si keluarga Shyamalan gitu. Jangan terlalu blak-blakan ya. Canda. FBI, open up! Tapi gue harus akuin ya, meskipun ini terkesan promosiin anaknya banget, terkesan nepotisme banget, tapi ya memang si Saleka Shyamalan ini punya aura bintang, suaranya bagus. Dan kalian tahu nggak, sepanjang kalian nonton film Trap ini, ada 14 lagu yang ditulis sendiri dan dinyanyikan oleh Saleka Shyamalan. Jadi memang dia niat banget untuk ngebikin lagunya. Dan memang ini udah jelas-jelas si M. Night Shyamalan ngepromosin anaknya sebagai seorang penyanyi. Nah jujur aja pada awalnya gue nggak tahu Lady Raven ini pemerannya siapa. Awalnya gue nonton film ini gue cukup bingung gitu, kok banyak banget shot si Lady Raven ini lagi konser gitu, lagi nyanyi. Itu lama banget shot, dia lagi nyanyi, dia lagi joget-joget. Itu berkali-kali dari awal sampai pertengahan film dieksploitasi si Lady Raven alias Saleka Shyamalan ini ketika lagi bernyanyi ya. Abis gue tahu dia Saleka Shyamalan, gue baru make sense gitu semuanya. Ya emang ini cuman promosi buat anaknya doang. Pantes aja banyak durasi yang dihabiskan hanya untuk memperlihatkan anaknya konser dibandingkan untuk nge-build cerita, untuk nge-build karakternya yang sebenarnya dari awal sampai pertengahan film itu seru sebenarnya. Tapi di bagian akhir jadi kedodoran, jadi nggak jelas ceritanya karena kurang adanya durasi untuk mendalami karakternya. Bahkan sampai endingnya tuh jadi nggak selesai. Dan mungkin buat kalian menganggap ini open ending gitu, yang ya kita berhak untuk menginterpretasi sendiri endingnya bakal kayak gimana nanti jadinya. Cuma buat gue pribadi ya, coba aja kalau misalnya durasi waktunya itu dipakai bukan kebanyakan untuk memperlihatkan si Lady Raven ini konser, ya lebih bagus untuk mendalami karakternya, jadi endingnya bisa jadi lebih bagus lagi menurut gue. Ya tapi separah-parahnya Trap ini menampilkan nepotisme dalam filmnya, at least si Saleka Shyamalan ketika berperan sebagai Lady Raven itu berhasil mengeluarkan aura bintang penyanyi superstar yang diagung-agungkan sama para fansnya. Dan sepanjang kita nonton film ini, kita ngelihat dari perspektif para fans gitu, gimana konser itu berlangsung. Dan gue sukanya ya background figurannya itu banyak banget, jadi filmnya tuh kerasa masif dan real gitu. Petugas keamanannya ada, dari para mediknya ada, yang jualan merchandisingnya, yang jualan makanan, yang jualan minuman, petugas kebersihan. Bahkan ketika polisi itu mulai berdatangan karena ini adalah trap untuk si Cooper alias si Butcher di film ini, ya itu polisi juga diperlihatkan emang banyak gitu, jadi nggak pakai CGI. Dan ketika lagi konser pun si Lady Raven lagi di depan dengan jogetnya juga cakep, beat musiknya enak, dancernya juga sangat-sangat profesional. Ya emang literally dia udah jadi mega bintang superstar yang banyak fansnya. Itu sangat-sangat realistis, itu gue suka sih. Beda halnya kalau kalian perhatiin film-film lain yang mungkin ada menampilkan adegan konser tapi orang-orang tuh pakai CGI. Itu biasa kerasa, kayak misalnya film Bohemian Rhapsody. Itu kan pas lagi konser Live Aid, kalian inget deh, itu orang-orang itu CGI semua. Dan kerasa jadi nggak natural. Kenapa? Karena memang di film Bohemian Rhapsody itu kita ngelihat dari perspektif si Freddie Mercury sebagai karakter utamanya. Nah makanya ya penontonnya ya cuma dibikin sekedar begitu doang gitu. Konsernya pun nggak dikasih lihat kayak di film ini yang benar-benar konser gitu. Semua ruangannya di back sound stage seperti apa, security-nya seperti apa, mereka komunikasi seperti apa, polisinya seperti apa. Itu sangat real banget. Dan gue juga jadi tertarik sih nonton film ini dari awal-awal. Kenapa? Karena gue tuh orang yang nggak pernah nonton konser karena gue nggak suka nonton konser. Karena gue nggak suka keramaian. Gue orangnya introvert banget sebenarnya. Jadi kayak kalau gue tuh suka perginya ke kafe yang sepi gitu ya, kafe yang agak ada beberapa orang aja gue kayak malas gitu. Gue pengennya kayak sendirilah gitu, dengan lagu jazz, nge-chill gitu, minum kopi. Gue pengennya sendirian gitu. Gue paling nggak bisa rame-rame. Jadi at least dari film Trap ini gue dapat gambaran lah situasi konser tuh kayak gimana gitu. Seseru apa kayak si Riley di sini, meskipun dia sempat dulu tuh kena anxiety ya, tapi dia akhirnya di sini kembali merasakan kebahagiaan ketika nonton Lady Raven, idolanya. Ketika dia teriak-teriak, wah
gitu kan, kayak histeris gitu, kayak gue lucu aja nontonnya. Beberapa kali gue ngakak nonton film ini, kocak. Meskipun ini film thriller ya, tapi hubungan antara Cooper dengan anaknya si Riley ini sangat-sangat membuat mood gue tuh happy. Nggak tahu kenapa gue juga ikut seneng gitu ngelihat seorang ayah dan seorang anak nonton konser berdua, bondingnya antara mereka berdua. Nah ini dia yang membuat gue sangat-sangat enjoy, sangat-sangat entertaining dengan 1 jam pertama dari film ini. Gue suka banget ngelihat dinamika karakter si Cooper yang diperankan sama John Hartnett sama anaknya si Riley gitu. Sisi dia sebagai seorang ayah yang sayang sama anaknya itu sangat berbeda dengan sisi dia yang sebagai seorang The Butcher, sebagai seorang serial killer yang manipulatif, memanfaatkan orang-orang di sekitar dia supaya dia bisa cari jalan keluar dari trap jebakan di dalam konser tersebut. Dan dua sisi tersebut sangat-sangat kontras, seorang ayah dan seorang sosiopat. Dan itu sangat-sangat entertaining. Gue berkali-kali ngakak, kocak banget ngelihatnya. Dan gue juga suka banget sama actingnya si John Hartnett, seorang yang sangat-sangat karismatik. Jadi sepanjang film ini memang dia protagonis utamanya, meskipun dia serial killer, dia villain kan. Tapi kita berhasil dibuat memihak dia. Kita pengen karakter Cooper ini keluar dari trap tersebut. Padahal dia penjahat loh. Dia udah bunuh orang berkali-kali loh. Tapi kenapa penonton bisa dibuat empati sama karakter Cooper ini? Karena dua kontras tadi gitu. Dia juga seorang ayah yang sayang sama anaknya. Dan ketika dia lagi bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, kita bisa ngeliat di balik senyumannya itu ada jiwa sosiopat yang meronta-ronta di dalamnya, yang stres gitu. Anjing, gimana caranya gue bisa keluar dari sini? Itu kerasa loh, cuman dari muka yang senyum kayak begitu doang. Dan entah kenapa komedi-komedi yang diselipkan di film ini itu dibantu lagi dengan sinematografi yang menurut gue kocak aja gitu. Banyak banget penggunaan close up yang deket banget ketika si Cooper ini lagi ngobrol sama orang. Contohnya misalnya si Cooper lagi ngobrol sama orang yang jualan merchandise baju gitu kan. Nah si orangnya itu selalu diperlihatkan di close up deket banget mukanya, dan posisi muka selalu di center dengan mata yang menghadap ke kamera. Jadi seolah-olah si orang tersebut lagi berbicara ke audiens, ke penonton. Ketika dia lagi berbicara sama Cooper ya, seakan-akan M. Night Shyamalan dengan angle kamera itu pengen berbicara. Kalau misalnya, silakan kalian bisa lihat sendiri, ini orang tolol yang lagi ngobrol sama si serial killer. Dimana dia ngejelasin ke si serial killer tersebut kalau misalnya jangan kasih siapa-siapa ya, di sini ada serial killer yang bakal ditangkap gitu. Padahal lagi ngomong sama serial killer gitu. Nah itu komedi-komedinya berhasil banget lewat sinematografinya. Tapi meskipun 1 jam pertama dari film ini sangat-sangat menyenangkan, seru banget untuk ngelihat seseorang yang sebenarnya panik di dalam tapi mencoba relax di luar. Tapi lama-lama ketika kita ngelihat pergerakannya si Cooper dalam mencari jalan keluar, makin lama makin ngadi-ngadi, makin gak logik. Saking ngaconya logik dari film ini, gue sampai-sampai ngerasa kalau si Cooper sebagai serial killer bukan lebih terasa sebagai seorang yang manipulatif dan pintar, tapi kayak apakah dia punya hubungan keluarga dengan Domino di film Deadpool 2? Karena memang kekuatannya hoki aja, gila. Setiap yang dilakukan berhasil aja gitu, tanpa logika yang jelas. Ya lu pikir aja, dalam sebuah konser yang dijaga ketat dengan para security dan para polisi, terus bisa-bisanya orang yang lagi jualan baju merchandise ketika stoknya lagi habis terus ngajak pelanggannya buat ikut ke gudang belakang gitu kan, nggak mungkin loh. Atau dengan gampangnya ngebohongin orang dengan bilang anak gua abis terkena penyakit leukemia gitu ya, terus anaknya langsung dipilih buat nyanyi bareng sama idolanya dia dari dulu. Itu kan kebetulan banget gitu, semuanya serba kebetulan. Ya, merancang sebuah logika yang kuat adalah kesulitan tersendiri ketika kita membuat sebuah film mengenai serial killer. Karena kalau serial killer udah pasti ya psikopat, sosiopat, itu udah pasti jenius gitu pemikirannya. Kalau lu perhatiin semua film-film serial killer selalu terkesan pintar. Nah, untuk membuat penulisan karakter yang pintar, artinya penulis yang membuat karakter itu sangat-sangat pintar harus lebih pintar dari karakter tersebut. Iya kan? Logikanya seperti itu. Supaya apa? Supaya nggak melangkahi logika, supaya terlihat make sense, supaya plot twist yang dihadirkan masih terlihat smooth dan terlihat mind blowing gitu. Oh iya, ini make sense banget ya. Oh iya, kenapa bisa kayak gini ya kejadiannya ya? Tapi masalah tersebut bukan masalah yang paling fatal sih dari film ini, karena buat gua separah-parahnya logik di film ini, at least kita masih bisa terhibur. Itu yang paling penting. Jadi ya memang ini film cuma sebagai film serial killer yang popcorn movie, yang kita nonton cuma buat for fun, seru-seruan aja, nggak usah pikirin logika, ya nggak masalah buat gue. Toh masih banyak juga hal realistis yang dimasukin di film ini. Contoh kayak misalnya si Riley sebagai anaknya si Cooper, ya dia mulai mencurigai itu tingkah bapaknya. Kok bapak mulai mengeluarkan kelakuan-kelakuan yang sas banget, terus dia kok mulai keluar-keluar dari ruangan konser tersebut, ada apa? Ya sebagai anak nggak mungkin nggak mempertanyakan hal tersebut ya kan, meskipun anaknya tetap ya fokus terhadap si Lady Raven gitu kan dia suka banget sama Lady Raven gitu. Tapi ya itu sebuah nuansa yang sangat-sangat realistis dan yang itu dimasukin di film ini. At least ada hal itunya lah. Dan karena scene-scene tersebut ya penonton juga bisa dibikin tegang gitu, karena hubungan sama ayah anaknya tuh gimana nih gitu ya. Anaknya kan bener-bener happy banget nih diajak sama bapaknya ikut konser.
Ya, tapi bapaknya ternyata seorang serial killer. Nah, hubungan antara kedua gimana? Itu kan kita dibuat ikut tegang, dibuat ikut seneng ketika mereka happy bareng. Jadi kayak ada kompleksitas rasa di film ini. Itu yang gue suka di awal-awal film. Tapi bos, ketika film ini masuk di bagian ketiga, di act ketiga ini kenapa ya? Belakangan-belakangan ini film-film yang gue bahas selalu masalah di act ketiga, di bagian akhir filmnya. Selalu ada yang ngaco. Ya gimana nggak ngaco? Gue udah pikir film ini sebagai film yang hanya buat hiburan, yang for fun. Ya udah cuman mengenai seorang serial killer yang harus keluar dari ruangan konser tersebut. Ya kan cuman begitu doang gitu. Dengan gue pengen tahu nih hasil akhirnya seperti apa, hubungan antara ayah sama anaknya. Nanti kalau misalnya ketahuan pun kayak gimana gitu kalau misalnya ketahuan ya. Itu yang diantisipasi sama penonton kan. Itu yang pengen penonton tahu dari akhir film ini. Ya gue yakin lah semua orang yang nonton film Trap ini pasti punya bayangan, pasti punya ekspektasi ketika film ini udah bisa terbang dengan situasi tegang di film ini dia harus keluar. Tapi gue pengen tahu nih landing pesawatnya nanti bakal kayak gimana nih akhiran filmnya. Tapi dengan tololnya landingnya jadi aneh buat gue dengan menambahkan layer-layer yang sama sekali nggak perlu mengenai hubungan Cooper. Ternyata dia punya hubungan dulu sama ibunya seperti apa. Dia sama istrinya hubungannya seperti apa. Itu kan hubungan-hubungan yang nggak di setup di awal. Ya di awal kita cuma lihat hubungan ayah sama anak. Udah, gue cuma pengen tahu itu doang. Orang cuma di film for fun, logikanya aja nggak masuk. Dan akibatnya apa? Plot twist yang sebenarnya disimpan sama M. Night Shyamalan ditaruh di bagian ending jadi memble banget, nggak kerasa sama sekali. Gue sama sekali nggak kaget. Ya biasa banget di plot twistnya gitu. Karena apa? Karena ya tiba-tiba plotnya jadi kemana-mana, jadi ngelebar, jadi ngelantur. Ya kalau lu emang pengen bikin film yang sekedar hiburan for fun popcorn movie, ya udah buat yang one dimensional, gak apa-apa. Yang buat seru-seruan aja. Gak usah yang dari yang seru-seruan doang. Lu seakan-akan pengen menambahkan layer ini, nambahin layer ini, pengen dibikin kompleks. Jadinya tolol sih kalau buat gue ya. Sayang banget, padahal gue sangat-sangat menikmati 1 jam pertama dari film ini. Seru banget gitu. Tapi di bagian akhir jadi kayak, ini film arahnya mau kemana sih? Gak jelas banget sih gitu. Apalagi endingnya juga nggak jelas gitu, dipotong gitu aja tanpa kejelasan yang pasti. Buat gue film yang kayak begini harus punya kejelasan yang pasti gitu. Orang film popcorn movie, ya udah gue cuma pengen tahu awalnya hubungan mereka seperti ini, nanti kayak gimana. Udah, kan sesimpel itu cara membuat film yang seru kan harusnya kan. Ya tapi kalau kalian tanya sama gue apakah gue masih merekomendasikan film ini, ya menurut gue masih sangat-sangat gue bisa rekomendasikan. Ya pertama-tama ya cukup seru lah ya. Ini film yang nggak ngebosenin, yang cukup menghibur di 1 jam pertama ya. Tapi kalau selebihnya ya kalian buktikan sendiri lah. Oke, untuk final score ya masih gua harus kasih 6,6/10 alias kurang ya, masih di 6,6 buat gua at least masih bisa dinikmati lah. Cuma ya bukan film yang bagus. Tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda nanti tulis di komentar aja ya biar kita bisa diskusi bareng seputar film Trap ini. Oke, jangan lupa yang belum join membership community join dari 1000 per hari di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin pembahasan seputar movie lovers panel ya sama trailer reaction dari gua. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.